udah pakai feelingnya dia, tapi ketika diukur dengan itu terus yang sempat ribet yang berkali-kali diulang, iya. Karena waktu itu nggak pakai metronom, diulang. Satu lagu memakan waktu berapa lama dalam rekor? Lupa. Iya. Ada 1 hari, 2 hari? Oh, udah sampai. Iya. Nggak sampai. Berapa lama sih proses recordingnya sampai di album pertama? Proses recordingnya Kalau berapa lama? dihitung hari 10 lagu itu nggak sampai hitung hari ya? Iya. Sampai 7-8. Nggak sampai seminggu berarti? Ya seminggu maksimal. Maksimal seminggu ya? Anggap aja 10 lagu itu seminggu proses recordingnya? Iya. Recording loh ini? Recording. Berarti kalau untuk urusan yang lain, mixing dan mastering ada kan beda lagi iya, harinya kan? lagi. Gitu. Nah, Berarti bisa diambil kesimpulan kalau 1 minggu itu 10 lagu, berarti ada hari di mana itu 2 lagu. bisa 2, ya. Bisa 2 ya. Mhm. Berarti kalau yang lagu Si Kimpri itu yang Si Kimpri ya, yang sulit itu. Berarti kemungkinan Pahlawan 1 hari. imitasi. Oh, pahlawan imitasi ya. Pahlawan imitasi itu berarti bisa diambil kesimpulan rumit, memakan waktu seharian pada waktu Enggak, itu. justru paling cepat. Lu malah paling cepat. Pahlawan imitasi itu lagu yang paling rumit, masterpiece kita. Tapi justru paling cepat take-nya. Lamanya justru ketika di awal-awal aja ketika pakai metronom. Oh. Begitu lepas Malah cepat. Reno loss, Hari loss, gitar loss, saya masuk take vokal juga nyaman. Dan itu justru paling cepat rekamannya. Pahlawan imitasi. Prosesnya yang paling cepat malah. Paling cepat. Padahal untuk mencari temponya itu kesulitan di awalnya ya. Awalnya sulit. Iya, saya pernah mengalami itu memang. Yang lama justru Tembang Putri. Yang lama. Kok Tembang bisa? Putri itu. Kok bisa paling lama? Saya nggak paham juga. Mungkin kalau lagu seperti itu kan butuh penjiwaan benar-benar. Kadang yang paling susah itu ketika soul nggak dapet kan. Soulnya nggak dapet, kita ulang lagi, drumnya kok gini, bassnya kurang. Itu kan ada etnis Jawanya ya. Ya, Nah, Bali loh gitu. Bali ya. Lebih ke Bali. Lebih ke etnis pokoknya. Yang pasti bahwa kalau kita merasa nggak nyaman diulang waktu itu. Kok nggak asik. Oh. Yang lama justru malah di Tembang Putri. Artinya lebih teliti lebih detail lah ya Iya. di dalam setiap part-part yang ada di Iya. lagu itu. Ya. Termasuk ada tembangnya kan di situ. Ada tembang ada Jawanya, tembangnya. saya juga sempat ya sedikit kagok juga. Tapi akhirnya ya nemu. Tapi memang di lagu itu mendapatkan tantangan yang berbeda ya memang ya. Ya. Karena ritmenya, temponya, ya kita bilang apa ya? Menciptakan lagu, tapi nggak sengaja jadi unik gitu aja. Oh putri nani nani Ya. lida lili lili li Ada tembangnya juga. nada etniknya banget, ketara, dan itu menjadi masterpiece di dalam salah satu masterpiece lah ya di album Iya. pertama itu ya. Karena lagu itu sendiri di radio-radio luar Surabaya sempat menduduki top charts antara nomor 2 dan 3 selama Iya. beberapa bulan. Iya. Dan nomor 1 Ceylon Seven dan Oh iya, masuk di album pertamanya ya. Terus kemudian sama, rilisnya sama Februari. Oh, itu rilisnya di bulan yang sama. Sama, dan itu muncul klik kalau nggak salah bulan Februari juga. Kita tanpa klik. Kita nggak punya klik. Sama sekali nggak ada klik dari platnya, nggak membuat klik pada waktu itu. Sama sekali tidak, karena memang satu mungkin kita mekanismenya nggak tahu. Biaya pasti mahal. Ya nggak terpikir lah. Nggak terpikirkan Kalau untuk di membuat dunia- klip ya. Dunia medsos kan nggak ada saat itu. Saat itu nggak ada, kemudian Pasti ya di TV dan itu bayar mahal. mungkin karena apa menganggap Platel ini indie atau bagaimana menurut Ya, sampean itu? salah satu itu. Salah satu alasannya. Ya sudah band India aja kok. Yes.
Yes, yang penting album keluar gitu kan. Keluar. Awalnya itu ya sekedar ada gitu. Yang penting metu, lah. Masalahnya gitu ya. Sekedarnya pokoknya. Tapi justru malah menjadi hal yang mungkin teman-teman pelatih sendiri sampai sendiri juga nggak menduga kalau ternyata effortnya ketika benar-benar fokus membuat proses album ini artinya persiapannya dimatangkan dan ini tuh justru malah hasilnya di luar dugaan, di luar ekspektasi. Ya malah. Iya. Awal-awal kita dapat undangan kan di kota Kediri waktu itu. Di Kediri, kemudian baru Jember. Itu kita nggak berpikir bahwa mereka hafal lagu kita, itu nggak mikir. Dan bisa di setel di radio-radio daerah itu kita nggak berpikir. Iya. Kemudian hasil dari rekod itu yang sudah dalam bentuk kaset ternyata memang sesuai dengan audio yang harus kualitas yang standar itu kita nggak mikir. Nggak mikir ke sana pada waktu itu. Ternyata mereka bilang ini layak siar katanya gitu. Oh, layak siar. Oke, monggo disiarkan. Lagu yang mana mas? Kita nggak tahu, nggak milih lagu. Terserah, sudah didengerin aja. Ini masternya. Itu masternya. Ini masternya. Yang di video pertama sendiri itu ya. Video pertama ini yang ditunjukkan di datanya ini. Album pertama DAT. Ya, ini namanya DAT. Sekarang kami nggak bisa setel lagi karena yang punya player DAT sudah jarang. Mungkin nggak ada. Kalau di Surabaya nggak ada. Sudah nggak ada ya. Iya. Nah, ini proses mixingnya ini apakah teman-teman Plat L ikut terlibat atau bagaimana? Terlibat. Iya. Berarti permintaan sound bass begini, drum, gitar, keyboard. Iya. Tapi karena kita paham Kang Cecep ini juga lebih paham soal itu, biasanya kita biarkan Kang Cecep dulu. Oke. Kang Cecep yang menjadikan dulu ya. Gimana? Kang, seperti ini Kang. Kita dengerin lagi. Oh, kurang ini. Drumnya kurang gini. Nah, akhirnya ada collapse di situ antara player dengan tim mixingnya ini wis akhirnya nyaman juga. Oke. Yang penting terjalin komunikasi yang baik lah ya. Yang penting hasilnya sesuai lah. Apakah ada yang mengulang take ulang? Nggak ada. Dalam proses setelah di mixing nggak ada? Nggak ada. Berapa lama itu mixingnya? Lupa ya, berapa lama? Seminggu juga kan? Hampir seminggu lah. Hampir seminggu juga ya? Iya. Karena kita gini, nggak terpatok jam ya waktu itu ya. Karena ya koneksitas tadi itu. Kita sewa per 6 jam waktu itu. Iya, per satu shift ya? Satu shift waktu itu 6 jam. Katakanlah kita sewa jam 12 siang, berarti kan selesainya harus jam 6 sore. Ya kan? Waktu itu kita nggak sampai segitu-gitunya harus jam 6 selesai, enggak. Jam 12 sampai jam 2, kadang Kang Cecep capek, kita juga capek, ya sudah break dulu. Ini makan, terus nyantai dulu di bawah, gitar-gitaran. Ntar mulai lagi, kadang selesai jam 12 malam. Wih, itu terhitung satu shift. sampai malam bayarnya satu. Iya. Gak rugi. Ya mungkin karena konektivitas tadi ya. Ya nyaman aja lah. Yang punya sendiri juga kadang kasih makan juga. Yang punya studio. Karena punya ikatan emosional. Loh, ya. Itu satu grup itu Mas ikut di studio itu, datang di studio itu ketika proses mixing. Kita wajibkan. Diwajibkan. Jadi kita sama-sama tahu prosesnya, sama-sama paham betapa proses ini makan waktu, berat dan lain sebagainya. Lapar bareng, ngopi bareng, ngerokokan rokokan bareng. Tapi pada saat itu teman-teman pelatih benar-benar menikmati proses itu ya. Sangat menikmati. Mulai dari latihan ya selama 8 bulan tanpa mendengarkan lagu lain dan lain sebagainya, bla 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 bla. Itu mereka sangat menikmati. Dan tidak ada yang mengeluh sama sekali loh Mas. Nggak ada. Dan selalu on time. Wih, latihan pun on time. Ini luar biasa. Ini pernah saya alami sendiri ketika saya harus naik gunung waktu itu ya. Ada di Klat. Ada di Klat, di Klat Pecinta Alam kampus saya. Saya harus datang ke sana.
Saya ingat banget itu hari Sabtu, Minggu kita latihan rutin jam 3 sore. Saya Sabtu berangkat malam, saya pulang dari Trawas, dari Delundung ya, dari Delundung ya. itu jam 12 siang naik angkot. Karena jadwal saya latihan jam 3. Jam 3. Sampai pulang duluan? Saya pulang duluan. Jadi diklat masih berjalan, saya pulang duluan. Hanya memburu latihan jam 3 sore dan nyampe studio tepat jam 3 lebih dikit lah. Dan itu tidak hanya saya, semua Hari, Beng melakukan hal yang sama, dan nggak ada kesulitan ataupun nyesel atau apa enggak. Inilah yang akhirnya membuat ikatan secara antar personel itu menjadi sangat kuat ya, chemistry-nya menjadi lebih cepat nyambung, cepat nyatu karena punya perasaan saling memiliki. Dan itu memang buat saya langka untuk ukuran band, karena band itu kan keluarga ya. Benar. Band ini keluarga, pasti ada kepala keluarga, ya. Ada tukang masaknya, ada tukang adminnya, ibu ya, biasanya ibu itu kan tukang admin. Kemudian ada mungkin 1-2 anak-anak yang nakal. Iya. Tapi justru malah di kita ini asik-asik aja. Leadernya siapa? Nggak ada, semua leader. Anaknya siapa? Nggak ada, semua. Admin siapa? Nggak ada, semua admin. Kesetaraan ya. Bahkan ketika job-job muncul pun selain dari pihak radio-radio yang sudah kita ajak kerjasama itu, kita juga boleh nyari job sendiri. Katakanlah kalau saya dapat job, berarti hitung-hitungan persentasenya saya dapat lebih dong. Oh ya, Mas Hari juga gitu. Hari Bas dia dapat job, ini jobku gini, ya udah sesuai keluargaan aja. Di album ketika radio misalnya ada job ini, itu kontak personnya siapa? Menggunakan kontaknya siapa? Di mana? Kota-kota? Yang di kota-kota itu? Kota-kota ya pihak radio situ. Entah siapa yang... Nah, nanti pihak radio itu menghubungi siapa? Kontak person di itu siapa? Kebetulan waktu itu HP masih ada satu ya, punya manajer kita Mas Eko waktu itu. HP? Ada. Tahun berapa tuh? Eko. Ada sudah. Lah HP gede itu kan. Iya. Mahal banget. Waktu itu sing disawat anjing mak kain. Kartu perdana pun harganya sangat mahal. Iya, tahu saya. Yang dimasukkan semuanya itu. Betul. Dan yang punya waktu itu hanya Mas Eko, manajer kita, manajer pertama kita. Iya. Kemudian selain di nomornya Mas Eko 2000 ya. Di nomornya Mas Eko selain itu di Basecamp. Iya. Wonorejo. Atau di Ketintang, jadi ada dua nomor yang bisa dituju untuk nomor rumah. Rumahnya Mas Bembeng di Ketintang atau rumah saya di Wonorejo. 2000 ya? 2000. Tahun 2000 ya, 2000 itu sudah ada handphone sing kayak tempat minum itu, sing ono antena sing disedot itu. Waktu itu kalau nggak salah StarTech, Motorola StarTech belum keluar itu. Tahun 2000 belum keluar. Seingat saya belum keluar. Promo. Enggak promo. Ini ya kita mengulas sejarah. Tapi lah membahas handphone ini. Iya. Saya ada loh HP lama. Masih ada namanya? Ada. Saya kan penyimpan yang baik. Iya, wis jadi tahun le. Tambang teng-teng. Bahkan pager saya punya masih. Iya, pager. Tidit. Pagerku berbunyi. Tidit. Begitu bunyinya. Masih ada. Jadi itu kalau punya itu keren pada waktu itu ya. Iya. Kayak sugi. Karena nggak semua orang punya itu. Pager itu hanya pebisnis, pekerja, dan anak sekolah atau anak kuliah itu belum tentu semuanya. Anak kuliah aja belum tentu punya kok. Ya. Iya. Saiki aja maneh kalangan bawah habis punya YouTube masing-masing. Keren, luar biasa. Teknologi sekarang itu jauh lebih luar biasa, mempermudahkan segala sesuatunya. Nah, makanya ketika kita ngomong teknologi yang sangat mudahnya sekarang, pertanyaan yang muncul adalah kenapa di tahun 2000 ketika teknologi belum muncul seperti itu, justru kita plat L, band indie, lokal Surabaya, justru malah bisa menembus pasar yang seperti itu. Nah, itu dia. Mestinya kan balik lagi ke sisi
kekreativitasan berpikir, creative thinking lah. Iya. Ya, kita punya tempat sampah dua nih. Yang satu sudah